Oke guys, welcome back to Mancamaya dalam pembahasan alur cerita anime Upward Power Solo Leveling episode 23 yang akhirnya di episode ini Sun Jinwoo tiba di Pulau Jeju dan siap acak-acak sarang semut kecil. Saya mau tanya, kenapa kok jadi nyanyi sih? Enggak ya guys ya. Tadi tanpa lama-lama mari kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Terobos aja lagu. Di luar prediksi BMKG, Hunter peringkat S Shimizu dari Jepang si cantik yang latar belakangnya sangat sedih namun ditutupi dengan keceriaannya tanpa tedeng aling-aling langsung tinggal nama setelah dimakan oleh anak ratu semut yang baru menetas. Dan hal itu langsung saja membuat Tanaka dan Fujishima bersiaga demi untuk membalaskan dendam atas kematian tragis yang dialami oleh Shimizu. Tapi bahkan Hunter peringkat S pun bagaikan hanya sebuah makanan bagi anak semut yang baru menetas itu dan membuat semua Hunter peringkat S dari Jepang di bagian luar dihabisi hanya dalam satu kedipan mata. Kenzo! Kondisi yang sama berbahayanya juga dirasakan oleh Choi Jong-in dan seluruh rekan hunternya di dalam sarang monster semut. Meskipun anggota hunter Korea berhasil masuk ke sarang induk monster semut dan membunuh beberapa antek-antek monster semut, namun ternyata jumlah pasukan monster semut tersebut semakin banyak. Ditambah lagi tipe monster semut yang dihadapi mereka kali ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan sulit untuk dikalahkan hanya dengan mengandalkan kekuatan satu persatu. Oleh karena itu Choi Jong-in telah mengatur strategi kerja sama tim yang baik agar dapat memanfaatkan waktu dengan cepat dan melumpuhkan semua monster semut yang ada di dalam sarang tersebut. Setelah mengalahkan beberapa monster semut putih yang cukup kuat dan menguras energi untuk dibasmi, akhirnya Choi Jong-in dan timnya memutuskan untuk tetap melanjutkan pencarian ratu semut dengan insting penciuman tajam milik Cha-in dan bergegas melangkahkan kaki mereka ke lokasi yang diyakini sebagai tempat persembunyian sang monster binasa. Tanpa mereka sadari jika di luar sana keadaan para hunter yang bertugas sebagai regu penyelinap juga mulai panik akibat serangan monster semut misterius yang mulai menghabisi satu persatu nyawa anggota regu tersebut dengan brutal. Sementara Choi Jong-in dan anggota regu hunter penyerang berhasil menemukan keberadaan sang ratu monster semut dengan ratusan pasukan semutnya yang bersiap untuk meratakan para hunter regu penyerang. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Choi Jong-in dan yang lainnya bergegas menyiapkan kuda-kuda untuk menyerang semua antek-antek monster semut secara sekaligus, dimulai dari Hunter Ma Dong-wook sebagai tanker yang maju paling depan untuk memberi celah agar Choi Jong-in bisa mengeluarkan kekuatan apinya, lalu disusul dengan serangan brutal baik Yeonho dan tarian pedang Cha-in yang meratakan semua monster semut di dalam sarang tersebut. Setelah sukses meratakan semua kroco-kroco pasukan semut, Choi Jong-in memutuskan untuk membawa rekan-rekannya lebih dalam untuk menjumpai sang ratu semut dan menyiapkan seluruh tenaga mereka yang tersisa untuk mengakhiri misi penyelamatan itu. Pertarungan sengit ini ternyata disiarkan langsung dari dalam area sarang induk sampai disaksikan seantero jagat manusia termasuk pihak Serikat Hunter yang tampak mencemaskan keselamatan semua pasukan hunter yang saat ini tengah menjalankan tugasnya. Namun keresahan ini terjawab lunas karena dengan bantuan Ming Byung-gu, sang healer, akhirnya para hunter di barisan depan seperti baik Yeonho dan Ming Dong-wook yang terluka berhasil disembuhkan dengan cepat sehingga memberikan peluang bagi Choi Jong-in dan Cha-in untuk menyelesaikan pertempuran dengan segera dan menghabisi monster ratu semut tanpa ampun.
Jika keadaan Choi Jong-in dan Hunter Regu penyerang di dalam sarang saat ini tengah memperjuangkan seluruh kekuatan dan mengalahkan Ratu Semut, maka keadaan sebaliknya yang sangat mencekam terjadi di luar sarang dan menimpa seluruh pasukan Hunter Regu penyelinap dari Jepang yang mulai kehilangan kontak satu sama lain akibat serangan monster semut misterius yang sangat mematikan. Ditambah lagi dengan jumlah pasukan semut yang terus bertambah keluar dari sarangnya yang sampai sekarang telah disegel oleh Choi Jong-in menggunakan kekuatan segel apinya. Satu persatu, anggota Regu penyelinap di bawah pimpinan Goto Ryuji mulai gugur dan masih belum diketahui musuh sebenarnya yang dihadapi oleh mereka sampai saat ini. Namun di sisi lain, berita kemenangan para Hunter Regu penyerang yang berhasil membunuh Ratu Semut langsung disambut huru-hara oleh semua orang di luar pulau yang ikut menyaksikan lewat siaran ulang yang ditayangkan langsung dari dalam sarang semut. Meskipun Choi Jong-in dan Regunya mengalami kelelahan yang cukup mengkhawatirkan, tapi mereka semua sukses menjalankan misi penyelamatan dengan tewasnya sang ratu. Ketika para hunter tersebut hendak keluar dari area sarang, tiba-tiba sinyal darurat muncul dan menunjukkan data di mana para monster semut yang tersisa semuanya bergegas terbang menuju sarang induknya tepat setelah sang ratu semut mengeluarkan jeritan sebelum dibunuh oleh para hunter Regu penyerang. Bahkan pasukan semut tersebut berhasil meruntuhkan segel api yang dibuat oleh Choi Jong-in untuk melindungi area sarang semut. Tentunya hal ini memicu kepanikan semua hunter yang ada di Pulau Jeju, baik Regu penyerang maupun Regu penyelinap yang beberapa anggotanya terlebih dahulu diserang oleh salah satu spesies anak monster semut yang lebih berbahaya dari ratunya semut, yaitu Anking alias Raja Semut. Di mana ternyata si Anking ini dengan cepat menghampiri Choi Jong-in dan seluruh tim Regu Hunter penyerang di dalam sarang sang Ratu Semut. Aura mematikan Anking seketika mengintimidasi Choi Jong-in dan kawan-kawan Hunter di dalam sana, apalagi saat tahu bahwa induknya kini telah tewas terbunuh oleh komplotan Hunter. Tanpa babi bu lagi, setelah Anking menyerap darah Ratu Semut, monster tersebut langsung menyerang para pasukan Hunter Regu penyerang satu persatu, mulai dari Cha-en yang kondisi tubuhnya saat ini paling lemah, dan akhirnya Hunter cantik tersebut terhempas tak berdaya dalam hitungan detik oleh Anking. Sontak saja hal ini membuat hunter yang lainnya bergegas menyerang sang monster, namun kekuatan yang dimiliki oleh mereka saat ini ternyata bukanlah tandingan seorang Anking. Monster semut yang berhasil bermutasi seperti layaknya manusia tersebut langsung menghujami serangan brutal ke arah Min Dong-wook dan berhasil membuat kedua tangannya terluka cukup parah. Choi Jong-in dan Baek Yeon-ho juga ikut menyerang monster Anking meskipun pada akhirnya tubuh mereka tercabik-cabik oleh serangan maut Anking yang super cepat. Bahkan tubuh seorang hunter sekuat Baek Yeon-ho yang sudah mencapai form hewan buas pun tidak dapat mengimbangi serangan Anking dalam sekali gerakan. Namun dengan kemampuan kamuflase, sang healer alias Min Byung-gu mencoba menyembuhkan Choi Jong-in dan hunter lainnya dengan bersembunyi. Setelah berhasil disembuhkan, Ma Dong-wook sempat melanjutkan hasratnya untuk menyerang Anking walau akhirnya tubuhnya hanya terkujur kaku dan terpontang-panting oleh Anking. Bahkan monster semut yang satu ini berhasil menemukan keberadaan Min Byung-gu dan segera menikam sang healer lalu membunuhnya dalam sekali serangan tanpa belas kasihan.
Melihat hal ini, baik Yonho langsung tersulut emosi apalagi Hunter yang saat ini tewas di hadapannya adalah seorang sahabat terbaik sekaligus Hunter healer terbaik sepanjang sejarah. Choi Jong-in dan sang ketua regu yang sudah terkapar juga sudah tidak dapat berbuat banyak melihat semua kerabatnya terbasuk. Baik Yonho juga saat ini tidak dapat menyentuh An King sedikit pun dan hanya membuat mereka semua semakin sekarat akibat perbuatan sang monster. Yang membuat begitu terkejutnya lagi adalah monster Ankin tersebut bahkan memiliki kemampuan untuk berbicara layaknya manusia dan merapalkan kesalahannya akibat kematian sang ratu dan semakin gencar menyiksa para hunter regu penyerang sebelum akhirnya dia memutuskan pergi untuk mencari lawan yang lebih sepadan dengannya. Di sisi lain, pihak hunter Jepang yang memantau misi penyelamatan tersebut dari kejauhan pun akhirnya bergegas menghubungi Goto Ryuji selaku ketua hunter tim Jepang untuk memastikan kondisi terkini dari para pasukannya. Di mana hunter Goto mendapati bahwa separuh dari anggota timnya gugur dalam pertempuran dan sontak saja keadaan ini akhirnya memicu ide licik muncul di kepala Goto dan pimpinan Serikat Hunter Jepang untuk memutuskan mundur dan membiarkan seluruh tim hunter Korea tewas disarang kawanan monster semut di pulau tersebut, sehingga momen ini dapat dimanfaatkan oleh Jepang untuk meningkatkan reputasinya sebagai satu-satunya negara yang memiliki hunter peringkat S terbaik dunia yang tersisa setelah misi penyelamatan di Pulau Jeju selesai. Karena hasrat membunuh yang sangat-sangat tinggi, An King yang masih ada di dalam sarang semut pun memutuskan untuk segera meninggalkan Choi Jong-in dan hunter lainnya yang sudah tidak berdaya lalu mencari keberadaan lawan lain yang lebih kuat. Apalagi melihat kondisi Choi Jong-in dan pasukannya sekarang sudah tidak dapat melawan sosok An King lagi, sehingga monster overpower itu pun mengejar Goto Ryuji sebagai salah satu hunter yang memiliki aura cukup kuat di antara semua hunter yang ada. Begitu Goto Ryuji bertemu dengan sosok An King, sang hunter langsung dikejutkan dengan aura kuat yang keluar dari tubuh sang monster, bahkan hampir mirip dengan aura yang dimiliki oleh Sung Jinwoo. Hingga akhirnya pertarungan antara Goto dengan mutan monster semut alias An King pun tidak dapat terhindarkan lagi. Sementara Choi Jong-in dan yang lainnya yang tengah sekarat masih berupaya untuk menyelamatkan nyawa mereka dan bergegas keluar dari dalam sarang semut sang ratu semut. Namun usaha mereka terlihat begitu mustahil, apalagi jika melihat jumlah pasukan monster semut semakin banyak bermunculan masuk ke dalam sarang tersebut karena segel api milik Choi Jong-in sebelumnya telah berhasil dirusak oleh ulah An King. Meskipun Choi Jong-in bertahan dengan terus mengeluarkan kekuatan apinya, namun nyatanya serangan miliknya tidak begitu banyak membantu karena kekuatan mereka tidak dapat menahan sebegitu banyaknya pasukan para monster semut. Hingga tiba-tiba di detik-detik penghabisan, ternyata Choi Jong-in dan semua tim hunter Korea di dalam sarang semut dibantu oleh tentara bayangan milik hunter kebanggaan mereka. Siapa lagi kalau bukan Sung Jinwoo, di mana Sung Jinwoo sudah memprediksi bahwa mau tidak mau dirinya pasti akan terlibat dengan misi penyelamatan tersebut, sehingga sedari awal dirinya sudah menitipkan pasukan bayangan di balik tubuh Choi Jong-in dan hunter lainnya. Tentunya hal ini dilakukan untuk memudahkannya mengaktifkan kekuatan pertukaran dengan pasukan bayangan di Pulau Jeju manakala keadaan berbahaya terjadi pada rekan kerjanya alias Choi Jong-in dan tim regu penyerang lainnya termasuk calon bininya siapa lagi kalau bukan Chae-in yang sangat mempesona dan mengganggu iman kalian yang lagi puasa. Waduh gila guys, minggu depan udah sumpah epic banget sih, sumpah ini juga pas. Wah edan lah pokoknya ya, kita tungguin aja minggu depan untuk episode 24-nya, oke?